Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Arlanda Aljabar. Di sini saya ingin mengenalkan kepada kalian semua tentang alat-alat scuba diving beserta dengan fungsinya. Tapi sebelum itu, kalian sudah tahu belum apa itu scuba? Jika belum tahu, oke, biar saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi, scuba itu adalah sebuah singkatan dari Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, yang berarti perangkat pernapasan bawah air yang berdiri sendiri. Sedangkan scuba diving adalah aktivitas menyelam yang dibantu oleh serangkaian alat bernapas. Jika snorkeling biasanya dilakukan di permukaan air dengan kedalaman hanya 1-4 meter saja, penyelam scuba pada umumnya menyelam dengan kedalaman rata-rata 9-18 meter. Untuk pemula, kedalaman menyelam biasanya mencapai 12 meter, sedangkan batas penyelaman untuk scuba diving adalah 40 meter. Lebih dari itu, dibutuhkan sertifikasi tambahan. Untuk mencapai kedalaman tersebut, tentunya pemula harus banyak berlatih dan mengetahui teknik-teknik menyelam lebih lanjut. Oke, kita masuk ke alat scuba diving yang pertama, yaitu wetsuit atau dry suit. Jadi, wetsuit atau dry suit ini adalah pakaian yang nantinya akan digunakan untuk menyelam ke bawah air. Wetsuit digunakan untuk menyelam di lokasi warm water. Sebaliknya, dry suit digunakan untuk menyelam di lokasi cold water. Fungsi utama dari wetsuit atau dry suit adalah menghambat pelepasan panas tubuh saat berada di dalam air, serta melindungi tubuh dari sengatan biota laut jika bersentuhan langsung dengan kulit. Dan wetsuit ini biasanya berbahan dasar neopren, lebih tebal dari pakaian renang biasa, tapi masih tembus dengan air. Sedangkan untuk dry suit berbahan dasar latex atau karet. Kedua, ada peralatan scuba yang tak kalah penting, yaitu diving mask. Sebagai makhluk darat, mata kita tidak diciptakan untuk melihat dengan baik di dalam air. Maka dari itu, ketika scuba diving, maka kamu wajib menggunakan diving mask. Diving mask akan melindungi mata dari air, dan kita bisa melihat dan menikmati keindahan bawah laut dengan jelas. Yang ketiga, ada diving regulator. Jadi, diving regulator adalah perangkat penyalur aliran udara yang berfungsi mengubah udara bertekanan tinggi dalam tabung selam menjadi udara bertekanan sesuai dengan kebutuhan penyelam. Dan regulator dibedakan menjadi dua. Ada open circuit dan juga closed circuit. Open circuit sendiri adalah regulator yang memiliki sistem di mana sisa udara dibuang keluar semuanya. Sedangkan pada sistem closed circuit, sisa udara disaring dan disirkulasikan kembali ke dalam tabung. Yang keempat ada BCD, Buoyancy Compensation Device atau perangkat pengendali apung. Alat ini merupakan jaket yang bisa diisi dan dialiri udara. BCD sendiri berfungsi untuk mengendalikan daya apung para penyelam. Saat menyelam, daya apung penyelam dapat diatur dengan menambah atau mengurangi udara dalam kantong udara BCD. Sendiri memiliki beberapa jenis, di antara lainnya adalah tipe jaket yang paling umum dan paling banyak digunakan. Tipe ini mempunyai desain kantong udara atau bladder, sebagian di belakang dan sebagian di samping sampai depan kiri, sehingga penyelam dapat bergerak bebas dan nyaman dalam posisi terlentang saat di permukaan. Yang kedua ada tipe back mounted, memiliki kantong udara di bagian belakang, direkomendasikan untuk penyelam fotografi karena gerak tangan lebih leluasa. Yang ketiga adalah tipe Hope System atau Human Underwater Breathing. Dan yang keempat adalah tipe Side Mount, pengembangan yang tidak memanfaatkan dudukan tabung di punggung seperti pada BCD umumnya. Kantong udara berada di bagian pinggang bawah untuk menyeimbangkan dua tabung selam yang berada di sisi kiri dan kanan penyelam. Dalam memilih BCD, hal yang paling penting adalah kamu memperhatikan ukuran yang pas dengan tubuh dan nyaman saat dipakai. Kemudian, alat scuba diving yang kelima adalah scuba tank atau tabung selam. Alat yang berbentuk tabung ini terbuat dari baja atau aluminium bertekanan tinggi. Fungsinya adalah untuk menampung oksigen yang membantu pernapasan saat menyelam. Berbagai peralatan scuba diving akan menghasilkan mobilitas tinggi, tapi mempunyai keterbatasan waktu tergantung pada jumlah udara dalam tabung selam. Volume dan tekanan dari tabung selam terdiri dari berbagai ukuran, antara lain dengan volume 50, 71, 80, sampai dengan 100 foot. 6 ada wake belt atau sabuk pemberat. Wake belt sendiri memiliki fungsi sebagai pemberat tambahan. Umumnya, sistem pemberat menggunakan wake belt atau sabuk pemberat, bagian wesper harus berfungsi secara quick release demi keamanan dan kenyamanan penyelam. Berat sabuk pemberat sendiri bervariasi dari 2 kilo hingga 15 kilo. Penggunaan pun mengikuti kebutuhan penyelam. Yang ketujuh ada fin atau kaki katak. Jadi alat scuba diving yang satu ini berfungsi untuk mempercepat gerakan penyelam saat berenang di dalam air. Semakin besar ukuran fin, maka gerakan yang dihasilkan pun akan semakin cepat juga. Dan yang kedelapan ada dive komputer. Dengan berbentuk seperti jam tangan, dive komputer berfungsi untuk menunjukkan tekanan udara, kedalaman air,
dan suhu udara. Alat ini menjadi petunjuk dan acuan bagi para penyelam. Yang terakhir, yang kesembilan, yaitu peralatan tambahan, seperti pisau yang berfungsi untuk membantu melepaskan seorang penyelam jika terjerat, tali atau jaring, juga sebagai piranti pengungkit, palu, dan yang lain-lain. Kemudian sarung tangan. Di setiap penyelaman pada lokasi manapun, tangan menjadi lembut jika terendam di dalam air, dan apabila tergores sangat sulit untuk menghentikan pendarahannya. Kemudian yang terakhir, ada tas selam atau gear bag untuk menyimpan piranti selam agar tidak tercecer, serta melindungi peralatan dari panas matahari. Beberapa alat scuba diving yang telah disebutkan beserta dengan fungsinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.